Halo semuanya, pada presentasi ini saya akan membahas 4 materi penting dalam statistik, yaitu metode dan distribusi sampel, teknik penarikan sampel, analisis validitas data, serta analisis reliabilitas data. Dalam penelitian, kita membutuhkan data yang benar dan berkualitas. Untuk mendapatkan data tersebut, kita harus memahami cara mengambil sampel yang tepat. Selain itu, data juga harus diuji validitas dan reliabilitasnya agar bisa dipercaya. Karena itu, materi ini penting untuk dipahami. Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang digunakan sebagai perwakilan. Dengan mengambil sampel, kita tidak perlu meneliti seluruh populasi, sehingga lebih hemat waktu, biaya, dan tenaga. Metode sampling dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu yang pertama ada probability sampling, yang mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Contohnya ada simple random, ada stratified, ada cluster, dan systematic sampling. Yang kedua ada non-probability sampling, di mana peluang setiap anggota tidak sama. Contohnya ada purposive, kuota, accidental, dan snowball sampling. Distribusi sampel adalah gambaran bagaimana nilai-nilai sebuah sampel akan berubah jika kita mengambil sampel secara berulang-ulang. Konsep ini penting dalam statistik inferensial karena menjadi dasar dalam membuat kesimpulan tentang populasi. Contoh distribusi sampel yang sering digunakan adalah distribusi rata-rata sampel dan distribusi proporsi. Semakin besar ukuran sampel, maka distribusi sampel cenderung mengikuti pola distribusi normal sesuai teorema limit tengah. Pada metode ini, setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Cara pengambilannya bisa memakai undian, tabel angka acak, atau aplikasi random generator. Metode ini sederhana, tetapi cocok jika populasi tidak terlalu besar. Metode ini digunakan jika populasi bersifat heterogen. Populasi dibagi ke dalam beberapa lapisan atau strata, misalnya berdasarkan usia, kelas sosial, atau wilayah. Setelah itu, sampel diambil dari setiap strata agar hasilnya lebih representatif. Cluster sampling dilakukan dengan membagi populasi menjadi kelompok-kelompok atau klaster, seperti sekolah, desa, atau kecamatan. Kemudian beberapa klaster dipilih dan semua anggota di dalam klaster tersebut dijadikan sampel. Cara ini cocok untuk area yang sangat luas. Purposive sampling merupakan teknik non-probability yang memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif atau ketika penelitian membutuhkan responden yang memiliki karakteristik khusus. Validitas menunjukkan sejauh mana instrumen dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Jika instrumen valid, artinya data yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan tujuan penelitian. Ada beberapa jenis validitas. Pertama, validitas isi, yaitu apakah isi instrumen sudah sesuai dan dinilai oleh ahli. Yang kedua, validitas konstruk, yaitu apakah indikator dalam instrumen benar-benar menggambarkan konsep yang ingin diukur. Yang ketiga ada validitas empiris, yaitu membandingkan instrumen dengan standar atau ukuran yang sudah ada. Validitas secara statistik bisa diuji menggunakan korelasi produk momen. Caranya, kita menggunakan hubungan antara skor tiap item dengan skor total. Jika nilai korelasi lebih besar dari nilai R tabel, maka item tersebut dinyatakan valid. Reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu instrumen. Artinya, jika instrumen tersebut digunakan berulang kali, hasilnya akan relatif sama. Instrumen yang reliable tidak mudah berubah. Reliabilitas memiliki beberapa bentuk. Tes retest dilakukan dengan memberikan tes 2 kali. Parallel from membandingkan 2 versi instrumen, sedangkan internal konsistensi menilai konsistensi antar item dalam satu instrumen, biasanya menggunakan Cronbach alpha. Cronbach alpha digunakan untuk instrumen berbentuk skala Likert. Nilainya antara 0 sampai 1.
Semakin tinggi angkanya, semakin reliable instrumen tersebut. Nilai di atas 0,7 biasanya dianggap cukup reliable. Jika seluruh item memenuhi uji validitas dan nilai Cronbridge Alpha lebih dari 0,7, maka instrumen dianggap layak digunakan karena telah terbukti valid dan reliable. Dengan memahami cara pengambilan sampel serta cara menguji validitas dan reliabilitas, kita dapat menghasilkan data yang baik dan dapat diandalkan. Data yang berkualitas akan membuat penelitian lebih kuat dan hasilnya lebih bisa dipercaya. Sekian pemaparan materi presentasi kali ini. Terima kasih.